Alright. Assalamualaikum Mbak Raya. Beda Pak, beda konten Pak. Beda channel ya? Beda channel. Beda channel. Jangan di sini Pak. Lepas dulu. Oke guys, welcome back di OPW Obrolan Para Wibu. Ya. Apa tiba-tiba W ini? Aja. W protein bukan? Anjing dong. Hari ini kita kedatangan siapa lagi nih guys? Datangan cosplayer lagi nih kita nih. Cosplayer. Kemarin kan yang Rental cosplay. cowok kan. Oh, yang cowok. Yang cowok Oh. kan. Tapi dia cosplay nggak tahu gendernya apa tuh. Gendernya apa? Iya. Iya, Kalau iya, Cimaru kan nggak Cimaru tahu. nggak ada. Kalau Cimaru nggak tahu Nggak tahu gendernya apa gendernya tuh. apa, iya, Dia betul. bisa jadi bapak, bisa jadi ibu kan. Wah, Iya. serem ya? Single parent dong. Iya. Kita kedatangan Kak Rizuki. Ini kalau saya manggilnya bukan Karizuki, Apa? Mama Rizuki. Mama. Copyright, jangan copyright. Nanti dia punya backsound. Iya. Mama. Ngelin anaknya ya dia. Kebalik ya? Kembali. Oke, boleh diperkenalkan dulu Kak Rizuki ke teman-teman PW Gumi. Namaku sebenarnya nggak sus ya kalau di IG-nya dilihat, tapi panggil aja Rizuki. Beda aja. Terus married, Iya. married, I'm married. Gitu. Tekan ya. Teken ya? Udah garis bawah, boom. Sold out. Ya Sudah soal sold out. Mohon maaf gitu. Ini pengalaman cosplay dari awal cosplay sampai sekarang tuh udah berapa lama? Nah dulu, ceritain dulu dong ini Apa kostumnya ini? apa? Siapa? Kostum jadi Iya, siapa itu dulu? siapa? Boleh, Iya. Iya. Barangkali PW Gumi ada yang nggak nonton, gitu kan? Ini dari mau ya, Kusuriano Hitorigoto, Oh. apoteker Diaries. Apoteker Yeah. Diaries, ya. Diaries. Iya. Sebagai MC nih, MC. Oh, MC. Yang ngomong di depan bang gitu. Bukan, Beda. bukan. Beda. Itu bahasan selanjutnya. Udah ngantri, Pak. Udah ngantri. Pak. Udah siap ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Gumi nih ya, barangkali yang nggak tahu Karizuki itu siapa? Dia itu cosplayer kondang. Kondang. Iya. Nah, Karir udah di Legend. mana-mana. Legend. Legend. The myth, the legend. The Myth, the Legend. Pernah ngajurin di mana aja? Boleh di Di sini. sini. Di sini. Di sini. Di mana-mana nih. Sama di sini. Di sini. Mampus. PR ya, PR banget nih. Editor ngamuk ya, guys. Editor ngamuk. Jadi orang yang ngamuk ya. Iya. Ini karir Karizuki di dunia percosplay itu udah malang melintang ya. Udah malang melintang luang. Terus aja terus. Tepatnya dari kapan Karizuki? Dari Awalnya? tahun 2012 udah mulai cosplay. Sebenarnya 2011 kayak baju maid biasa lah, kalian tahu kan. Kayak masih zaman maid gothic. Nah, itu sebenarnya udah mulai cuma Beda itu. Beda ya. Bukan. Terkena somasi kita. Jadi saya pertama kali ketemu Kak Rizuki ini pas waktu dulu ikut kumpul komunitas komunitas paling tua ya di Iya. Cirebon ya, komunitas legend ya. Wah. Asian Blaster ya. Wah. Wah, saya nggak tahu tuh Pak. wah, kurang tua. Saya tuh pertama kali lihat tuh pas waktu dulu di kedai. Kedai poster namanya. lagi perform sama si Koji ya, yang Vocaloid itu. Iya. Aku sendirian sih. Sendiri ya? Yang nggak ikut dia. Oh, si Koji waktu itu belum nge-rap. Itu saya Koji. Itu saya Koji. Saya Koji. Itu pas awal cosplay jadi karakter apa? Pertama banget Hatsune Miku termasuk Miku. awal sih itu. Ya sih emang di tahun itu nge-hype Booming. banget sih. Dari Iya, anime iya. yang Legend Setsune Miku ya. Iya, Cuma iya. Bukan konsernya- anime. Bukan anime. Kocak. Belum. Dari anime. Udah jadi anime. Udah anime. Bisa kita udah bisa Ya, jawab. sekarang. Udah bisa Sekarang. jawab nih dari anime mana. Iya, itu nge-hype di Indonesia, tapi konsernya nggak laku di Indonesia. Wah.
Konsepnya mati tuh. Karena rata-rata orang mikirnya nonton hologram buat apa kayak gitu. Padahal ya seninya di situ sih. Kayak seninya. internet cepat buat apa? Wah. Pak Menteri bukan kaya ya? Itu tahu. Dan berarti total dari 2012 sampai sekarang udah berapa kali cosplay karakter tuh? Banyak. Ratusan. Enggak, belum sampai. Wafer dong orang. Wafer. Mungkin di bawah 30 harusnya ya, sekitar 20-an hampir 30 sih totalnya. Nggak, sorry, ini kok gemetar nggak suaranya? Enggak sih. Takut ya? Enggak, tadi takut habis bahas. Oh iya bener. Diancam sama editor tadi bawa. Dan juga editor. Ya coba editor ya tadi ya. Hashtag apa? Editor tukang ngancam. Nah, dari tadi bilang cosplay 30 kan, kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. 30. Ada nggak cosplay atau kostum favorit gitu? Sampai kayak beberapa kali dipakai? Ada 2. Ada 2. Kesukaan aku tuh ada 2, Shinobu sama Mau ini. Shinobu yang Kimetsu. Oh, King Metsu. Namanya Ya bapak ini ya? Iya. Bapak satu ini ya? Iya. Shinobu Kuplo kan? Iya. Tapi kalau untuk cosplay yang sempat didam-damkan tapi sampai sekarang belum Kesampean. kesampaian itu ada nggak? Aku lupa sampai lupa nama karakternya. Itu dari Black Rock Shooter. Nah, Yang rambutnya hijau. Headmaster. Iya, itu. Tahu Sampai saya. lupa. wah, detail sekali ya Pak. Oh, Deadmaster, Black Bolt Show, Chariot. Terus Nama Chariot juga aku pengen sih. naik laba-laba dong. Iya. Tapi lebih ke Deadmaster diajak waktu itu. Cuma sampai sekarang nggak kesampaian. Tapi kenapa tuh? Bubar. Projectnya bubar ya. Projectnya bubar ya. Bubar. Tapi emang dulu yang apa ya? Yang saya tahu tuh anak-anak cosplay tuh suka banget projectan satu series gitu. Kayaknya sekarang hampir nggak pernah denger lagi ya. Kurang solid, Pak. Udah Kalau jarang. kurang solid ya? Udah jarang sekarang. Kecuali mungkin kalau ada misalnya mau ada filmnya biasanya langsung pada open project. FOMO ya, FOMO. Ya. Iya. Biasanya. Open project tiba-tiba bubar lagi. Pokoknya nanti awas aja harus nonton tanggal 17 kita bakal nobar Kimetsu no Yaiba. Di bioskop Beli kesayangan. tiketnya. Ya, Hah? di bioskop kesayangan Anda. Enggak kesayangan. Oh, enggak sayang banget. Kesamaan saya. Oh. Kalau saya Iya, kita enggak punya kesayangan. Iya. Iya. Itu kan mau ke situ kan? Kita nyemplung sendiri aja. sabar. Nah, kesannya itu berarti dari 2012 sampai 2025 ya. Berapa tahun tuh? 12 13 tahun. 13 tahun ini. 13 ya? 13 tahun itu suka duganya tuh apa tuh dari cosplay itu? Ya, dulu ya kan nggak ada namanya toko oren, toko hijau tuh nggak ada. Oh. Iya. Susah nyarinya. Susah banget ya nyari kostum dulu sih emang. Wig aja tuh susah banget sih. Dan mahal-mahal sih dulu, mahal-mahal Bikin banget. sendiri. Enggak sih. Wig tuh kayak zaman dulu tuh nggak pakai, jarang banget ada yang pakai wig. Itu kalau udah ada wig itu wah Jadi Kayak cosplayer mewah ya. Mewah. Cosplayer mewah ya. Bebek sawah ya. Iya. Kayak sekolah ya. Iya. Berarti di kalau zaman sekarang ya bahasanya pengen cosplay ini tinggal rental. Cosplay tinggal rental banget. Download dulu. Pengen belinya pun susah berarti. banget, susah banget. Kalau nggak bikin ya semirip mungkin aja. Jadi ada karung goni apa dijahit sendiri. Itu ke Kayak yang cosplayer sebelumnya kemarin. lah. Cosplayer kemarin. Tapi mirip itu. Iya, mirip. Cosplayer kemarin itu. Betul. Terus senengnya apa tuh di dunia cosplay sampai bertahan selama ini sampai masih menekuni dunia cosplaynya? Apakah karena fans? Gitu. Enggak. Pure hobi. Jadi emang dulu tuh anti banget sama yang namanya make up. Aku tuh terus gak mau belajar make up tadinya. Gara-gara cosplay jadi belajar make up, belajar apa lagi acting dikit ya, perform kayak mungkin agak gelut dikit. Pernah cosplay yang Action. gelut action. Pernah. Sampai off cam juga gue tuh.
Enggak sih. Kok kaget gitu, Pak? Beda. Enggak, soalnya dia sering ngeliat off cam dia. Oh, sering buat off cam ya? Banyak musuh bapak satu. Wah. Alamatnya di bawah sini. Sparring dong. Nang saya punya pengacara kok. Tapi pengen sebutin tapi nggak usah ya. Nggak usah ya. Ya TTA ya. Ya. Oh, berarti Kak Rizuki ini selain ngejudge dia event-event yang tadi kita sebutin ya, pernah perform? Ya, Oh, pernah perform juga. biasanya perform sendirian sih. Oh, sendirian. Iya. Nah, kalau- Nggak ada kalau- temen. Kalau untuk ngejuriin tuh biasanya kriterianya apa aja tuh? Mau yang detail apa ya? Detail, Iya, detail, detail. detail. Yang umum sama yang detail. Kalau yang umum ya udah disebutin sama yang Kemarin ya. kemarin Ono ya. ya. Ono. Kan kadang kan juri kan punya kriterianya masing-masing Masing-masing, ya. ya. Kan? Kalau aku Kan ada tuh juri yang dia apa sih namanya punya kriteria penjuriannya kayak misalkan best female, best male, best friend. Wah. Ada kan? Iya. ah, Apa lu? Ya, lanjut. lanjut. Paling seneng aku tuh kalau lagi lomba terus aku ngejuri itu paling seneng aku ngeliat orang itu tuh nggak gugup. Satu nggak gugup, yang kedua sangat-sangat in karakter gitu kayak wah karakternya keluar dari monitor. Waduh. Sadako. Sadako ya? Sadako. Paling suka yang actionnya juga nggak bahayain orang ya. Aku paling nggak suka kalau ada yang action Bahayain terus orang. bahayain orang sekitar langsung. Meskipun keren ya. Nggak kayak. Kalau Mahayani itu sendiri sih nggak apa-apa ya. Ya boleh lah, bolehin sendiri boleh. Kayak contohnya perform ini ya, apa sih jadi apa Sisio. Sisio. Ngebakar. Dibakar sendiri. Kalau perform kayak gini kan. Iya. Debus ya. Debus sih. Tak isi debus Itu itu. Bapak slow ya? Iya, Bapak slow. Bapak slow. Nah, biasanya kayak kemarin kan siapa sih Bojem kan dia punya kriteria kayak di make up, terus detailing kostum sama penjiwaannya. Nah, kalau Kak Rizuki tuh di Kira-kira titik apanya? beratnya di mana? Karena biasanya kalau aku cewek prefernya sih make up sih ya. Sebenarnya make up tuh penting banget gitu. Iya Poin sih. penting. Karena bagian dari karakter itu sendiri dong. Iya. Hmm. Make up ya yang kalau karakternya kecuali pakai masker ya ya skip ya nggak apa-apa sih. Iya. Asal gerakannya body language-nya itu ada. In karakter ya. In karakter banget. Soalnya emang sebenarnya sih kalau misalkan dulu kan karena emang dulu belum ada jasa-jasa rental kostum atau jasa make up ya kayak gitu ya. Anak-anak cosplay itu bener-bener belajar make up sendiri gitu tuh. Meskipun belum Cemong benar ya. kayak cemang-cemong kayak Cemong gitu. ya bahasanya. Tapi itu di situ letak kreativitasnya gitu. Kan dari yang jelek itu kan bisa upgrade terus kan jadinya. Dari yang tadinya jelek tuh sampai jadi jelek banget kan. Sampai nggak mengenali diri Iya. ini siapa? Saya siapa? Sama mana? Lu jawab aing mau. Nah, terus kalau misalkan main ke event atau diundang ke event, biasanya tuh paling senengnya tuh apa? Di eventnya ngapain? Biasanya tuh. Kalau habis ngejuri ya misalnya ya jalan-jalan ke event liatin cosplayer yang kalau yang baru ya maksudnya kan tahun-tahun ini baru ngejuri aku jalan-jalan kayak ngeliatin cosplayer baru kenalan juga kayak terus nyari cosplay yang karakter yang aku suka banget aku kejar Kejar ikut karung. Pukulin. kejar nggak apa-apain sih minta foto doang guys Minta foto ya. nggak digigit Ya. Ya guys ya, ada meminta foto kepada cosplayernya harus di nomor 1 kan. Nomor satu. Etika ya. Iya. Iya. Berakal. Berakal. Iya. Jangan minta foto ujung-ujung langsung ngerangkul gitu kan nggak Iya. sopan ya. Sama Anda. Iya. Cosplayernya lagi sholat terus minta foto kan nggak boleh. Iya nggak boleh. Contoh nih, Bayu Gumi ya, editor. Contoh nih dia. Kita
bapak ini sedang cosplay seorang guru nih kayaknya. Guru gembul. Guru gembul nih. Tuh kan. Ini contohnya tidak benar nih ya, contoh ya. Wah Pak, minta foto dong. Gitu. Nah itu contoh yang nggak benar ya kawan-kawan ya. Bukan, kalau yang nggak bener gini. Langsung gini. Nah, Itu nggak bener tuh. Nggak bener. Benernya gini. yang benernya. Kak cosplayer ya? Oh iya. Fotoin dong. Kita udah tahu dan kita terjun. Sumpah jadi lucu ya. Lucu sumpah. Gak pernah mati tuh jokes. Tapi kalau misalkan di event kayak gitu suka berburu kuliner atau merchandise-nya nggak? Kalau merchandise iya, apalagi kalau event besar. Event besar tuh pasti banyak booth yang jual artnya dia sendiri gitu. Biasanya kayak gitu. Cuma Teh booth-nya jualan merchandise kan? Bukan jualan teh ya? Iya. Bukan. Nanti jadi buti kan? Ya tapi Teh buntel. apa? Melanjutin dari jokesnya bapak Jetsu yang tadi ya masalah foto cosplayer ya. Karena Zuki pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Kayak yang minta foto tapi kurang sopan, kurang enak gitu. Ada nggak fans atau dari pengunjung biasa? pernah tapi ya nggak selalu parah sih jadi ya udah dilupain. Atau pernah nggak ada yang minta foto tapi ternyata nggak tahu karakter Karakternya apanya apa? kayak gitu? Yang penting foto sama cosplayer. Pernah. Sering ya kayak gitu ya? Ya kayak orang biasa aja kayak Kak foto. Iya terus udah. Gitu dong, Kak Biasanya foto udah, gitu. iya. Itu biasanya kayak gitu ya. Iya. Ibu-ibu bawa Iya. anak. Iya. Iya. Nah, foto sana. Foto. Iya benar sekali itu, benar sekali itu. Foto. Anaknya. Itu kan. Serius loh. Takut. Dia foto nanti jajan. Soalnya pernah gini Pak, pernah gini saya tuh sempat pernah beberapa kali ngundang KST kan ya. KST Iya. kan udah cosplayer nasional kan. Ngundang KST itu lagi dikerumunin tuh sama fans-fansnya, banyak yang minta foto. Ada ibu-ibu sama anaknya emang lagi cosplay juga, lagi duduk di samping saya. Nanya si ibu tuh, Mas itu siapa? Oh ini artis cosplaynya Bu. Langsung gitu, sana kau minta foto, sana kau minta foto. Tanpa tahu itu karakter apa ya? Langsung Enggak, maksudnya shoot aja. tanpa tahu si anaknya juga nggak tahu kalau dia ini emang artis cosplaynya kayak gitu loh. Maksud saya tuh. Pokoknya nanti bilang anak saya pernah foto sama artis. Wah. Masuk ya itu ada di ruang keluarga tuh buat obrolan keluarga. Wah. Bangga banget tuh kan. Suatu pencapaian ya. Iya satu pencapaian. Tapi dari semua guest star yang pernah saya undang di event ya, kayaknya yang paling apa sih? Paling apa sih? Berkesan. Berkesan lah. Itu Karizuki dong tentu buat saya. Buat saya ya. Iya. Buat saya. Maksudnya pas waktu undang KST. Kita tahu, kita gitu. tahu. It's okay. Sampai maksudnya tuh sampai ya menurut saya tuh segila ini ya kayak ngefansnya kayak gitu tuh. Bahkan sampai ada yang minta foto dianya diinjek sama KST-nya kayak gitu tuh. Heeh. Bukannya ada yang ditandatangan di bagian tertentu juga Ada, kan? ada kan? cewek ada gitu tuh. Minta ditandatangan di bagian tertentu kan? Banyak minta. Ditumit sih. Terus aja tuh iced tea gitu. Fan service-nya banyak kalau udah yang Sudah. Apa? Sudah. Nah, tadi kan bilang kan ke event-event besar ya kayak gitu. Itu pernah ke event mana aja nih yang pernah didatengin yang paling berkesan deh gitu tuh. ada dua. Apa tuh? Laba-labanya ini. Kalau ICC aku pernah 2 kali. Indonesian Comic Con. Con. 2 kali di situ aku juga cosplay, jalan-jalan, itu enak. Walaupun mahal ya. Iya. Mahal. Di garis bawah walaupun. Mahal. Tapi worth it ya. Worth it. ya. Yang paling berkesan itu Enichi Sai. Itu udah no debat sih itu. No debat sih. Masalahnya saya tuh datang ke situ pertama kali, tapi Enichi saya terakhir kali. Kayak dia. Tapi Karizuki Tapi tetap ya. tenang. Ini Ya. fun fact-nya ya. Bukan. Fun fact-nya ya. Enichi Sai terakhir itu emang gara-gara ada Gara-gara dia. ini. Gara-gara dia datang. Kalau dioncok. Tapi yang bikin berkesan di Enichi Sai itu apa tuh? Kayak festival banget sih, kayak Iya. rasa kental festivalnya tuh. Little Tokyo-nya tuh dapat banget ya. Dapet.
nggak cuma makanan, nggak apa ada paradenya itu yang berkesan banget. yang Iya. bon itunya. Yang keliling-kelilingnya itu loh, wah Iya, apa sih itu namanya? Omakase atau apa? kayaknya aku lupa sampai lupa Saya juga lupa beberapa sih. tahun yang lalu. Kalau omakase tuh itu loh Pak, restoran yang chefnya skinnya sendiri. Wah. Iya. Itu omakase tuh. So saya ya. Tapi emang experience ya lagi-lagi ya energi saya itu buat saya juga udah paling the best, event paling the best itu. Iya. Ya, Lebarannya walaupun- Wibula. Nah, soalnya emang kayak di situ kita tuh datang ke event bener-bener apa yang wibu mau tuh ada di semua di Ada. situ. Kayak kita mau nonton band-band nih ada gitu tuh, band Idol, visual kayak apa ada. idol apalagi. Itasa ada. Jasa ada, cosplay ada kayak gitu. Bahkan sampai game pun ada kan. Ada game-game tradisional Jepangnya kayak gitu tuh. Ya kulinernya apalagi. Kencang tanya itu. Heeh. Ada. Tapi yang paling enak kalau kayak Nichi saya itu di day 2. Kenapa tuh? Soalnya pada diobral. Terus malam lagi. Iya, itu murah-murah itu. Kalau udah day 2 udah mau habis tuh murah-murah itu. Itu kalau bahasa Indonesianya itu boboran ya. Boboran. Iya. Soalnya saya pernah beli Indo ya. beli topeng Super Sentai Zyuohger, Zyuo Eagle. Itu yang di day 1 harganya 150. Pas day 2 malam-malam itu jadinya 50.000. Kayak hilang 80% sendiri ya. Iya. Tapi pas datang ke Cirebon langsung diambil ponakan. Dan rusak. Enggak rusak Oh, enggak. enggak. Diambil ponakan. Tapi pas waktu di NIJ saya biasanya berburu apa di situ? Wah, aku jagain toko sih. Oh, jagain toko. Bantuin jagain toko. Jagain Tapi Oh, nggak. tokonya Pitsu ya? Iya. Jadi tapi bebas sih kalau nggak rame aku jalan-jalan makan Ringo Ame paling enak. Wah, itu ini sih apa sih best seller banget sih. Ringo apa itu apa Ringo? Permen apel. Oh, Apel yang dikasih gula itu. Dicelup ya. Kirain Iya. tuh hujan apel. Enggak. Terus apa lagi experience yang didapat waktu di NIJ saya? Kan ada band ya tadi mention. Heeh. Ada satu band tiba-tiba bawain laruku, aku langsung lari ke situ. Masih ingat gak apa bandnya waktu itu? Nggak tahu, aku kan agak jauh dari stage-nya tuh agak jauh aku lari. Zeus bukan? Apa kayak ya? Deus. Kalau Zeus ini Anda suka main judol ya? Anda suka main judol ya? Kan ketahuan gitu. Deus. Iya, Deus. Saya pas waktu saya ke NIJ saya tuh band yang saya notice pertama waktu itu dulu Hydra. Ke-8 dong kepalanya. Iya, itu band visual kayak sih. Eh. Kayak wah saya nonton band visual kayak langsung kayaknya berkesan banget di situ tuh. Dapat ilham ya? Apa itu setelah itu akhirnya memutuskan untuk bikin VK. Enggak sih, kalau bikin VK sih emang udah dari dulu kan. Oh, dari dulu. Dari dulu sebelum sering kayak NIJ saya juga udah gitu. udah VK-VK-an ya. Meskipun cuma 2 orang yang VK ya. Oh. Yang lainnya tidak mau di make upi. Nih Kak Rizuki nih, sepengalaman menjadi judges ya, kita balik lagi ke situ. Ada nggak cosplay yang nyeleneh banget, tapi dia into, jadi dapat nilai lebih? Ada nggak? Misal contoh lah, ada yang cosplay hentai kamen. Atau ini Gundam bootleg. Iya Gundam bootleg. Nggak ada tangannya. Nggak ada tangannya, ada Gundam rusak. Tuh. Sejauh ini sebenarnya dibilang ada ya tapi nggak senyeleneh itu Oh nggak sih. senyeleneh itu. Yang paling nyeleneh apa deh? Tapi wah kok Tapi bagus sih. beneran Iya. langsung ya? Ya emang sekarangnya seperti itu. Kayak Gintama aja sih si Gintoki. Oh. Gintama aja. Datang-datang ngupil. Ngupil ya. Terus diperet-peret. Iya. Tapi ada nggak treatment dari peserta? Kan biasanya kadang ada yang saking terlalu intunya, dia perform tuh langsung ke judges gitu tuh, ngasih mawar atau ngasih apa? Ada. nggak ngasih treatment kayak gitu? Masih Ada. duit gitu. Oh, saya mau. yang ngasih bon Kayak itu mah nyogok deh. Nyogok ide sih. Jual satu Kalau ya? ngasih duit. Satu ya? Oh jangan-jangan ngasih mawar diselipin. Duitnya ada. Seserahan loh itu. Punten-punten ah. Pulang-pulang akan. Licin. Iya belicin. Wah, ada tuh berarti ya yang ngasih treatment kayak gitu? Ada. Ada. Tapi kalau misalnya ada yang protes pernah nggak? Wah, protes ada sih. Ada ya. Tapi nggak apa-apa. Itu berarti berani dia protes tuh. Masuk dia langsung ke ruang juri tuh. Kok saya nggak bener? Di DM. Oh, di DM.
Saya sangat apresiasi. Paling nanya ini ya, kenapa Ya. nggak juaranya kurangnya apa gitu ya. Nggak apa-apa itu justru bagus. Bagus sih itu buat Kooperatif ya? koreksi dianya gitu. Selama kooperatif kan. Oh. Ya, dikasih Ya. tahu nggak ngeyel. Iya. Sama mungkin kesalahpahaman biasalah. Jadi kayak kenapa sih gitu. Padahal, Apa-apa. padahal dia ngerasa udah apa? Udah effort. Dia udah gitu kan. effort, udah out banget nih gitu kan. Kok saya nggak menang, kenapa kak? Gitu. Saya aja nggak suka sama kamu. Kayak tahu. Anjing sih. Kalau tapi kalau ngejudges biasanya sendiri atau ada ini? Ada timnya. Tergantung Mati si dong. ya. Biasanya sih berdua. Oh. Nah, itu kalau karena berdua jadi nyatuin Persepsinya. persepsinya agak susah jadi ya. Yang ini sukanya yang ini, yang ini sukanya yang ini. Pernah ini nggak sampai gondok-gondokan gitu? Enggak, Enggak pernah. Saya battle di luar. Iya sampai dulu di siapa sih kamu? enggak. Aku benci. Aku belum pengacara. Nah, ini kan ini kan ngomongin masa cosplayernya ya. Nah, sekarang ngomongin pengalaman kenapa bisa jadi wibu. Wah, Nah, itu gitu. menarik sih. Menarik nih. Pasti ada sejarahnya kan, Iya. pasti ada pemetiknya. Ada nih. triggernya dong, Iya. Triggernya, pemicunya apa? Pemicunya apa? Pemicunya apa yang kayaknya saya jadi wibu deh. Kalau saya kan pemicunya kayak nonton anime kan. Iya. Nonton anime dan suka karakternya. Mm. Akhirnya tenggelam. Iya. Yang cicak itu. Bukan. Iya itu salah satu tapi bukan. Dari kakakku sih. Oh, menjerumuskan kakaknya ya. Dicorokin. Lo tonton. Tonton nggak? Nonton nggak? Jadi enggak, jadi dia yang nonton, aku kayak penasaran apa sih ini. Terus dari musik Jepang, anime, dulu dia kalau nggak salah nonton anime jadul lah. Apa tuh anime apa? Shaman King. Wah, Wah, sama Wow. Ki. tua ya? Iya, sangat. Ya pas waktu masih ini ya di TV. Iya. Masih di TV Shaman ya? King. Berarti terus subuh-subuh tuh. Wah, iya, subuh-subuh bangun. itu sama King subuh-subuh. Udah bangun ya? sama itu Alchemist. Oh, Alchemist. Oh, alkemis. Alkemis ya? Iya, Full alkemis. ya. Metal. Oh, Full Metal. Full Metal. Barang kalau yang lain. Iya, betul. Full metal alkemis kan. Iya. I have a girl, I have a dog. Ah. Itu kan. Papa. Edward. Nah, dari situ juga ternyata kakakku ngoleksi kaset Ya terus Siaran dari anime video. anime, terus ada bandnya juga, terus ada yang Utada Hikaru zamannya. Udah dari kamu. First Love ya. Iya. Ya semuanya hampir semua ya. Lu. Ya kita tahu lah. Gimana? Dari situ jadi suka kayak didengerin juga kan karena satu rumah ya. Iya. Jadi ya udah kok enak. Yang paling enak apa tuh? Lagu. Untuk musiknya. Yang berkesan sampai akhirnya memutuskan untuk saya jadi wibu ah. Baca komik sih. Oh baca komik. Enggak kalau musik, kalau Kalau musik. musik musiknya. Laruku udah. Iya emang udah paten itu. Oh, Paten. Udah paten. ya. Udah paten. November kesana, November. Nggak tahu. Nggak ada duit ya? Nggak tahu. Amin aja sih. Amin. Oh tapi berarti kakaknya si Karizu ini sampai ngoleksi ada kaset, ada Komik, kaset, ya Maksudnya berarti di zaman segitu tuh barang susah loh. Iya, Susah. susah. agak mahal Agak juga. mahal Mahal. juga. Dulu saya tuh pernah ini ke toko kaset di salah Oh. satu mall di Cirebon kayak gitu. Lagi ngeliat-ngeliat ada kaset tip Lara Ensil. Oh. Dan waktu itu saya belum ada uang buat beli. Jadi saya taruh paling ujung, paling belakang. Sampai Kayaknya Sampai pas- nemu deh aku pas kesana lihat. Pas saya ada yang dari dapet- belakang ya. ada duitnya. Pas sudah ada duitnya ngambil, oh masih ada. Masih ada, saya beli. Aman. Itu Trik cara yang gitu ya? benar. Iya. Kayak gitu ya? Itu trik yang benar. Benar. Taruh di belakang sampai ada, bukan taruh di depan terus assalamualaikum. Tapi emang dulu kalau misalkan nyari apa ya barang-barang yang berbau wibu tuh apa ya? Masih sulit. Karena susahnya sih itu sih yang jadi Istimewa. Istimewa kan? main goldnya tuh. Oh. Pelopornya Itu sih. adalah majalah nih. Iya. Pelopor itu. Pelopor. Nggak di sini nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Majalah Animoster kan. Barangkali nggak boleh sebut. Bukan majalah bobo ya. Bukan. Itu saya majalah Animoster dapat poster One Piece waktu itu. Wah. Dapat ini nih.
ikat kepala Naruto. Iya, ikut kepala Naruto. Ya. Terus Terus nggak kebagian, Pak. Hah? Nggak pernah kebagian. Pengen beli tuh. Tapi majalah J-pop pernah ngikutin Beli beberapa. beberapa. dulu. Kalau Saya ada juga- Larukunya doang. Iya, saya juga itu Laruku, Gazette, Alice Nine. Kalau ada posternya tak beli itu. Ambil. Tapi kalau misalnya kayak yang idol-idolan nggak ada skip saya. Itu bagian Itu dia. bagian dia. Bagian dia nih. Iya, Oh, iya. nih. Oh, saya mah taunya kalau yang musik One Ok Rock doang. One Ok Rock juga. Iya, One Ok Rock doang. Kurang jauh mainnya, Pak. Iya kurang jauh banget. Coba Pak, main di sana. Tuh ada yang jemput. Kayak saya dulu. Nah kalau untuk musik lagi nih, band visual kayaknya apa? Dulu sempat Alice Nine cuma nggak terlalu cocok jadinya, jadi ya balik lagi ke Laruku. Laruku. Gazette nggak Gazette? Gazette ya sampai sekarang masih sih. Masih ya. Cuma agak telat tahunya. Hmm. Tahun berapa ya? 2015. Oh 2015. Pasti gara-gara anak itu. Enggak. Oh bukannya Bukan. 2012 sudah tahu ya? Tahu cuma nggak terlalu suka gitu, belum serem. Soalnya saya tuh masih ingat nih pernah waktu itu pas waktu kumpul Asian Blaster apa sih ngejam kan di situ bawain Jepangan, bawain Kesis, sempat dikoreksi tuh karena salah lirik saya. Bawain lagu Kesis. Oh, sama beliau. Iya. Wah. Salah dia. Ini baru 2 lagu sih, jujur waktu itu baru 2 lagu yang suka, jadi kayak belum Itu yang saya ayak. terus pernah ikut Jisong juga kan di salah satu sekolah yang bapak ini menang ini. Enggak tahu ya? Udah, jangan tahu. Dia yang event yang bapak ini juara ya. Oh, Iya, juara Otaku Battle Iya, di salah betul. satu sekolah itu. Saya tuh Betul. sempat ada trust issue tuh karena pernah pernah dikritik kan sama Karizuki tuh, wah ini liriknya ada yang salah kayak gitu tuh di lagu Kesis. Kan. Jadi pas waktu itu saya ikut Jisong bawain lagu Flower. Pas ngeliat dia agak ngeblank tuh saya tuh jadi Takut ya? Takut salah. agak ngeblank dia. Cuma alhamdulillahnya sih benar dan dapat juara 2. Dan emang apa ya? Awal ketemu Karizuki sih dari situ sih dari komunitas sih. Dari Asian Blaster. Asian Blaster. Ya. Mm-mm. Bukan Asian Permen ya? Beda. Bukan Beda ya? blaster permen juga. Iya. Ntar gue dihujat. Iya, betul. Sebenarnya sangat disayangkan ya Asian Blaster harus Bubar. bubar ya. Soalnya itu salah satu komunitas paling tua sih. Dari 2005 ya kalau nggak salah. Iya. Asian Blaster tuh. Di Cirebon, Bos. Di Cirebon dari itu kan fans ini ya pendengar Radio Kiss Radio. ya. Radio Kiss tuh bikin program namanya Asian Blaster ngebahas tentang Jepang kayak gitu ya, wibu aja kayak gini kayak gitu tuh. Oh, jadi dari Permen Kiss jadi Permen Blaster. Enggak. Awalnya band dulu tuh di tahun 70 80-an tuh. Iya, guys yang ini. Oh. Oke. Bukan Kiss X. Enggak. Beda. Nah, seksis kan? Ya, wow. Itu pelopor. Enggak. Pelopor anime Imoto. Waduh. Bahaya. Ini Tahu moto sih aneh. sebenarnya. Iya aneh. Anesan. Aneh sih. Harus nonton sih itu. Nah, ngomong-ngomong nonton ya. Nah. Ngomong-ngomong nonton ya. Ya Agustus nanti, jangan lupa. Udah tadi. Udah. Tadi. Tadi kan udah apa sih namanya pengalaman pertama kali jadi wibunya kan kayak gimana kan nonton anime kan, terus beberapa anime yang udah pernah ditonton dan jadinya terpengaruh untuk jadi wibu gitu tuh. Nah untuk sekarang nih anime rekomendasi buat PW Gumi itu apa? Wow. Dari seorang Rizuki. Wow. Iya tuh. Udah pada tahu sih ya. Dandan. Wah. Ah, Udah. NNN. Tapi ngikut manganya. Jujur belum. Oh, belum. Saya- Biasanya aku tuh nonton anime dulu terus tertarik baca manga. Kebalik kalau dulu baca manga, Baru anime. Jadi nanti endingnya gini. Saya agak mau spoiler jadinya ini. Agak mau spoiler. Gatel ya? Jadi Gatel gatel. pengen spoiler ya? Soalnya agak ada rasa kecewanya Iya. saya. Ada rasa kecewanya. Seorang Rizuki kok tidak baca manga dan Selain dadandan. Jujur belum banyak yang nonton lagi ya karena waktunya terbatas. Selain di rumah aja ya aku stream game. Oh, stream game. Ya, streaming game.
lagi ada hajatan. Lagi ada hajatan. Di belakang ada. Lagi ada hajatan. Mohon maaf sekali Kalau Pak Zumi tembus-tembus ke sini. ya, kalau tembus ke sini suaranya ya. Kalau kita mau hujat aja nggak apa-apa. Saya sama masukin ke room tetangga. Kan salah satu ini juga apa karakter kesukaan Karizuki, Shinobu Koplo. Goblok. Apa gini? Shinobi kopling. Wah gini. Dua tak ya. Ntar jurusnya beda dong. Jadi apa sih? Nggak ada lagi nih selain dadadan nih gitu kayak King Metsu, King Metsu. Atau ini jujur kasihan. jujur kasihan. kasihan. Itu bukan jujur kasihan, Naruto Pink. Naruto Pink. Topping. Naruto Pink. Aduh ya Allah. Nggak ada bedanya ya, Iya. sama aja. Bedanya Kakasinya ditutup semua matanya. Naruto Pink. Beda, itu yang Oh itu iya. Iya. Terus bedanya kalau Naruto writingnya oke, Hmm. kalau itu bad writing anjing. Wah. Tadi mah kena bad writingnya begitu. Waduh. dikejar waktu. Dikejar waktu. Dikejar. Kehabisan ide. MC-nya yang warna putih ya Gojo ya MC-nya. Iya. Iya. Gojo ya tuh yang suka jahit itu Wakana. Itu dari Jawa Tengah itu. Gojo Satru itu. Satu. Oh iya. Gojo Saputro ya. Itu pasar, Pak. Jaga Satru itu, Pak. Nah, kalau untuk karakter animenya nih yang difavoritin apa dari semua anime yang udah pernah ditonton? Itu kan udah yang Black Rock. Itu Oh, kan oh, yang cosplay, cosplay, itu oh, cosplay yang itu cosplay. beda Beda ya. Dari Jojo, dari Jojo. Apa? Yang Cars, Cars. Cars. Oh. Ah, Kenapa bisa suka? Kenapa bisa suka? unik aja sih. Uniknya apa? Apa ya? Dia kan umurnya tua banget, tapi tuh dibilangnya kan jenius, tapi enggak juga, kayak Muzan gitu deh. Oh. Tapi nggak semuzan Separah sih, Muzan. nggak separah Muzan sih. Setidaknya ada pinter-pinter. Iya, ada perlawanan. Dan sampai akhirnya nggak pernah kalah kok. Nggak pernah kalah, cuma jadi batu doang. Jadi batu. Jadi batu doang. Dibuang aja. Iya iya. Yang itu ya? Beda. Iya itu. Ya Cars itu ini nanti dia punya catchphrase gini, kecau. Iya, Kak, betul. Apa Mijiro McQueen kan? Balik lagi ke kuda ya. Balik lagi ke kuda. Balik lagi ke kuda. Emang kuda nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya kuda ya. Kuda ya. Kuda, kalau bahas kuda nggak ada habisnya. Kalau kuda nggak ada habisnya ya, Bang. Kalau anime sport nonton? Terakhir nonton apa ya aku? Kalau sport si Kuroko. Enggak, itu Berenang? terlalu jauh. Haikyuu. Free bebas. Haikyuu nonton tapi belum selesai, maaf. Sepeda. Aisil. Aisyah pernah nonton. Sampai terakhir. Akhir tamat. Tamat. Saya belum tahu tuh tamatnya kayak gimana. Iya sebenarnya nggak tamat. nyampe tamat nggak sih? Nggak nyampe tamat. Tamat. Animenya nggak sampai Animenya tamat. kan? Iya, enggak tamat. Gantung banget animenya. Berarti Kalau kayak yang ini mana? dong. Air Gear. Oh iya, Gitu. Gantungnya kan kayak Iya. parah banget. Iya. Padahal masih epic itu Masih terakhir itu. epic, lompat udah selesai. Iya, selesai. Mana lanjutannya gitu. Ada OVA akhirnya. Iya. Tapi OVA-nya nggak jelas sih. Nggak jelas sih. OVA-nya main Nggak Sword Art nyambung. Online kan? Iya. Ya. Makanya juga nggak nyambung. Maksudnya nyambung. endingnya, hah? Sayang banget. Tapi saya berharap kalau untuk anime remake tuh ini sih. Air Gear boleh. Aisil sih pengen banget di remake Aisil sih bener-bener boleh. sampai selesai ya. Sampai selesai ya? Sampai selesai Sampai ya. Amerika ya? Heeh. Nanggung soalnya. Nanggung banget. Apalagi kalau di TV di Indo tuh kayak diputar lagi, balik lagi. Iya. putar, balik Soalnya lagi. nggak nyampe final itu, nggak nyampe final. Ini Makanya lagi. juga kentang, Pak. Makanya juga kentang, Pak. Iya sih. Hasil seri loh. Mungkin kalau mau nggak kenang gini, Ice War jadinya. Masuk kandang, Pak. Udah masuk Masuk kandang aja. Masuk kandang. Kalau ini Hime nonton. Yowamushi. Enggak, Iya masih. Iya. Oh, nonton. mohon maaf saya Piki. Piki. Oh, Piki. Piki watcher ya. Tapi kasar. Piki baca bukan Piki Eater. Biasanya maksudnya yang sampai harus ditonton banget tuh yang kayak gimana animenya? Seleranya.
Action. Action. Slice of life. Nggak terlalu. Kalau slice of life harus komedi. Harus komedi. Harus Iya sih. komedi. Saya juga kayak gitu sih. Grand Blue. Slice of Nasi life. kokose. Nasi kokose ya. Nasi kokose. Oke. Slice of life dan harus komedi. Slice of life kan kehidupan sehari-hari kan. Ya. Komedi kan lawakan dong. Ya. Oh, Konoha dong. Hah? Konoha. Konoha. Iya, Konoha itu. Kehidupan Konoha harus slice of life komedi. Aduh. Polemik ya. Polemik ya. Iya, polemik banget tuh. Kehidupan Jangan, sehari-hari Pak. penuh komedi. Iya. Ada yang bahkan kuliahnya kuliah sarjana komedi, Pak. Eskom. Eskom. Saya. Sarjana komedi. Tapi berguna dong. Berguna kan Bener dong. dong. Akhirnya jadi seperti ini. Ya. Jadi contoh buruk gue ya. Terus selain anime apa kayak gitu atau tokusatsu apa gitu ada tontonan nggak? Baru-baru ini nonton film sih Apa tuh? sebenarnya. Film apa? Netflix. Apa? K-pop Demon Hunter. Iya. Oh. Itu K-pop sih. Kimetsu no Yaiba. Kirain itu apa namanya game tako. Bukan tato. Tako. Oh, Squid Game. Squid Game. Ah. Ya. Squid Game. Kayak kalau apa nontonnya beda tuh. Oh, Bukan Squid Game tuh. Iya, Squid Apa? Game kan. Itu kan. Anda Lo mau kok ke situ kan? ngerti? Kok ngerti Anda? Ya, Anda mau ke situ kan? Nah, saya aja. Iya, soalnya kan kalau Squid Game kan Iya. dari Korea kan. Iya. Ada kan dari Jepang. Dari Jepang. Dia yang dari Jepangnya. Kok tahu banget Anda? Jepang, Pak. Ah. Jepang. Bahasanya bahasa Jepang, Mbak. Lu lihat lagi aslinya. Sini dong, Mak. Nanti, bagian Anda nanti ya. Nanti ya, nanti. Bagian Anda nanti ya. Nanti. Saya goreng sampai gosong. Banget. Nah, tapi ini dari balik lagi nih ke kita obrolan udah ngalor ngidul nggak jelas kan tadi kan. Nih kita balik lagi buat orang-orang sekarang atau ibu-ibu sekarang yang mau bercosplay. Ada tips nggak dari seorang Karizuki yang karirnya sudah kemana-mana, gitu kan? Enggak bohong. Tapi bener. Editin. Push. Ada kan nih tips-tipsnya nih? Kadang ini ada orang-orang yang saya pengen cosplay tapi malu, gitu dong. Ya, Saya mager. iya, Iya. saya mager, saya malu. Tipsnya apa tuh Iya. tipsnya? Yang Kalau nggak malu. Kalau kata Mas Boji mah, Hmm. pede aja Pede aja dulu. dulu. Iya. Oh. Hashtag pede aja dulu kata dia kan. Kalau kata Karizuki apa? Itu nggak salah sih. Ah. Mungkin kalau emang yang malu banget kayak ya nggak Saya? usah cosplay, nggak usah cosplay. Oh, kalau nggak ini cosplaynya di rumah. Iya. Di rumah. Nah, ya kan udah di rumah Ah, dulu. nanti bisa rental ke. Iya, Renal Renal ke sekarang tuh kos kan? Iya. Bisa. Bisa ya. Acen yuk, yuk. Pilih karakter yang Cocok sama tuh. cocok aja dulu. Oh. Kalau malu ya mungkin karakter yang bertopeng aja dulu, banyak. Yang bertopeng full atau Nah, pertanyaan Kata gitu ya. pertanyaan sama nih ya kayak pas waktu Bojem ya. Hmm. Gimana nyikapinya kalau misalkan ada cosplayer yang dia cosplay nih, ternyata dia tidak dinotis dan tidak dimintain foto tuh. Terus merasa tersakiti. Wah, gimana? Dia tuh? merasa malu. Ya itu niatnya awalnya kan berarti ada yang pengen diajak foto. Niatnya. Starboy ya, Starboy. Ya, mungkin. Iya, aku pengen ngeksis. Iya, aku banyak eksis. Aku XL. Saya tri, gitu kan. Saya simpati. Katanya masih pakai kartu halo ya, Bapak ya? Mendari, Pak. Iya, oh, mendari. Saya, Mendari. 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 Iya, Bapak sih DMA kan? Oh, Iya. Pakai kode ya? Iya, betul. Pakai kode ya, telepon interlokal. Betul. Iya, yang masih hidayah itu ya. Jadi kalau emang niatnya untuk ngeksis, carilah karakter yang Mainstream ya? mainstream. Oh, yang mainstream. Yang FOMO nggak apa-apa, FOMO itu nggak apa-apa. Oh. It's okay. FOMO nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, FOMO nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan. Kira untuk FOMO nggak apa-apa, asal kalian cantik gitu ganteng. Itu beda perspektif. Itu beda.
Nah, Itu tergantung. ada pesan-pesan nggak buat wibu yang apa sih namanya? Kalau misalkan mau cosplay itu jangan selalu ini ya, apa sih namanya? Ngedrama kayak gitu lah. Ada nggak pesan-pesannya? Cosplay sekarang banyak drama. Banyak banget. Apalagi drama Cina. Pak Wah, Fendi. iya, Pak Fendi. Bikin saya nggak tidur itu. Begadang ya nonton ya. Iya. Jam-jaman sampai lo. Apa ya? Kalau yang haus drama, konsumsi publik drama tuh nggak ada habis ya. Iya. Susah ngontrolnya juga. Ya memang sih. Karena emang kalau misalkan apa ya, sebenarnya karena kita satu hobi ya, masih alangkah baikannya kita damai-damai aja nggak sih gitu tuh. Ya bisa dibilang gatekeeping itu sebenarnya bagus untuk orang-orang yang mencampuri dan jadi oknum. Waduh, oknum. Oknum. Bahasanya oknum. Sekali lagi ya oknum ya kawan-kawan. Oknum. Oknum. Di bold ya, oknum. Iya, oknum. Pakai kol-kola. Baju di Tebel ya? Iya betul. Soalnya kemarin ada tuh yang di-up lagi drama. Yang cosplayer ternyata tuh Cosplay. gampangan. Wow. Dicap gampangan. Wah, Gampangan apa nih? gampang di wih. Cosplay. Sup. Gampang di Sabar. diginiin, gampang digini. Iya. Sampai. Sawer. Nah, oknum tuh. Saya kira dikasih suriken. Gini dong, Pak. Kalau cosplayer yang nyawer kan di kondangan Anda, Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan dunia real life kita ini berubah jadi isekai, Iya. mau jadi karakter apa di anime? Ayo, apa nih? Susah sih, itu beneran susah. Apakah jadi karakter yang di cosplay kan? Ini sih kayak gitu. Kerja mulu tapi Pak. Iya. Iya kalau jadi kerja mulu. Iya. Kayak saya dong. Curhat ya? Kok curhat ya? Iya. Apa? Apa mau jadi jelly kenyal berwarna biru? Kepikiran di situ. Iya. Kepikiran di situ enak ya. Enak ngatur negara. Ngatur negara. Nyel-nyel gitu. Ya. Bawahannya nurut lah. Nurut kan. Kerjanya bener. Iya. Bunuh-bunuh orang. Iya. Ada korupsi juga kan di negara itu kan? Iya, karena sekali korupsi mati. Iya. Ada yang nyeleneh. Ada juga nih. Iya. Coba diterapkan di Konoha bisa nggak? Oh Iya. agak susah sih. Susah ya? Iya ya. Oh, kok kakeknya kan soalnya nepotisme kan? Wah. Aduh, berat ya. Makan duit anak yatim ya. Iya. Enggak ada tukang bakso kan? Hiruzen kan makan duit yatim. Iya betul. Makan duit yang harusnya itu buat Naruto dari bapaknya Minato. Iya. Iya, Kenapa betul. Naruto miskin? Iya, makanya Padahal anak presiden. Nah. Emang ada ya anak presiden yang miskin nih? Ya itu Naruto. Iya, Naruto ada. Naruto ya. Naruto. Gitu ya. Balik lagi. Jadi mau jadi karakter apa nih? Mau jadi karakter apa tuh? Sebenarnya masih suka banget sama namanya karakter apa anime Jojo sih ya. Tetep Jojo ya. Rohan kayaknya enak deh. Rohan enak deh Rohan. Tinggal Iya. Apa nggak mau jadi Dionya? Wah. jangan enggak. Dio bagus. Tinggal kepala doang. Iya sih. Iya Gak sih. mau istrinya banyak. Aduh. Anaknya banyak lagi. Iya. Gak mau. Alfa mau? Alfa mau? Anaknya banyak loh. Pusing loh. Ada kan jadi MC lagi. San MC San. Kayaknya dia punya masalah sama MC ya? Iya. Kalau kita yang satu itu ya. Waduh. emang bermasalah ya? Penuh konflik hidupnya ya. Oke, kayaknya untuk obrol ini udah panjang banget. Ya. Udah cerita tentang pengalaman Karizuki bercosplay dari 2012 sampai sekarang. Pokoknya untuk Peyogumi selalu pantengin channel OPW. Kita bakal bahas apa lagi? Saksiin aja, tungguin. Ya, jangan Subscribe, like. like, komen, Komen. dan Lonceng. share. Oke.
balik lagi lagi. Oke. Kami dari OPW. Obrolan malam minggu. Arigatou.